Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elikan Ralifa. Saya dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tiada terhitung, mulai dari nikmat iman, Islam, kesehatan, waktu luang, hingga kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan ini. Semoga semua yang kita lakukan bernilai ibadah di sisinya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang sabar. Sabar berasal dari kata sabara yasbiru, yang berarti menahan. Menurut istilah, sabar adalah kemampuan menahan diri dari keluh kesah, menahan lisan dari perkataan buruk, serta menahan anggota badan dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi ujian kehidupan. Hadirin sekalian, hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari masalah, cobaan, dan ujian. Ada ujian berupa kesedihan, kehilangan, kegagalan, bahkan ujian dalam bentuk kenikmatan. Semua itu memerlukan kesabaran. Orang yang sabar akan tetap tenang, tidak mudah putus asa, dan selalu mengembalikan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sabar bukan berarti dari tanpa usaha, tetapi sabar harus disertai dengan sholat dan ikhtiar. Orang yang selalu sabar selalu yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Hadirin yang dimuliakan Allah, sabar itu memiliki beberapa bentuk. Pertama, sabar dalam ketaatan, yaitu sabar menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa, dan menuntut ilmu, walaupun terasa berat. Kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, yaitu menahan diri dari perbuatan dosa meskipun ada kesempatan. Ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, yaitu menerima ketentuan Allah dengan ikhlas dan tetap berhusnuzon kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'minina inna amruhu kullahu khair." Artinya, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan jika mendapat kesusahan, ia bersabar, maka keduanya menjadi kebaikan baginya. Hadirin sekalian, kesabaran akan melatih kita menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, serta lebih bijak dalam mengambil keputusan. Orang yang sabar akan dijaga dari perbuatan tercela, dilapangkan hatinya, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 75. Ulaika yujzauna ghurfaqa bima sabaru. Artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan yang tinggi di surga karena kesabaran mereka. Maka jelaslah bahwa sabar bukanlah kerugian, melainkan jalan menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tanamkan sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun di tengah masyarakat. Dengan sabar kita hidup menjadi lebih damai, hati menjadi lebih tenang, dan hubungan antar sesama semakin baik. Demikian ceramah singkat ini saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, itu datang dari saya pribadi, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.